Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma Dwi Hernando ingin menjelaskan makalah saya yang topiknya itu e-commerce dan e-library. Kita langsung aja masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi informasi telah membawa perusahaan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan pengolahan informasi. Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi yang berkembang pesat adalah sistem e-commerce dan e-library. E-commerce merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya proses transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui jaringan internet. Sistem ini memberikan pembayaran tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu memberikan keuntungan bagi pelanggan. E-commerce juga membantu perusahaan dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan efektivitas pengolahan bisnis. Menurut Sonata, penggunaan Unified Modeling Language dalam perencanaan sistem e-commerce dapat membantu menggambarkan kebutuhan dan fungsi sistem secara lebih jelas sehingga memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Selain sektor perdagangan, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak pada bidang pendidikan dan perpustakaan. Melalui penerapan sistem e-library, atau perusahaan digital merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data buku, anggota, serta proses peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi. Adanya sistem ini memungkinkan pengguna memperoleh informasi dan layanan perpustakaan dengan lebih cepat dan akurat. Pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diubah menjadi sistem yang lebih efektif sehingga mengurangi resiko kehilangan dan serta mempercepat pelayanan kepada pengguna. Dalam proses pengembangan suatu sistem informasi diperlukan adanya tahap perancangan yang baik agar sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Salah satu metode pemodelan yang banyak digunakan adalah Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual. Diagram yang umum digunakan dalam UML antara lain USE, case diagram, dan activity diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem. Sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem. Berdasarkan uraian tersebut diperlukan suatu perencanaan informasi, e-commerce, dan e-library. Menggunakan use case diagram dan activity diagram untuk memberikan gambaran mengenai alur kerja sistem secara jelas dan struktur. Dengan adanya perancangan tersebut diharapkan sistem yang dibangun dapat memberikan kemudahan bagi pengguna serta meningkatkan aktivitas pengolahan informasi. Ini masuk di 1.2 itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimana konsep dan alur kerja sistem informasi e-commerce. 2. Bagaimana konsep dan alur kerja sistem informasi e-library. 3. Bagaimana perencanaan sistem e-commerce menggunakan use case diagram dan activity diagram. 4. Bagaimana perencanaan sistem e-library menggunakan use case diagram dan activity diagram. Bagaimana peran UML dalam membantu proses perencanaan sistem informasi. 1.3 masuk tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penyusun makalah ini adalah sebagai berikut: menjelaskan konsep dasar sistem informasi e-commerce dan e-library. 2. Mengetahui alur kerja sistem e-commerce dan library. 3. Merancang sistem e-commerce menggunakan use case diagram dan activity diagram. 4. Merancang sistem e-library menggunakan use case diagram dan activity diagram. 5. Memahami penerapan Unified Modeling Language dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini sebagai berikut: 1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pemahaman
mengenai perencanaan sistem informasi menggunakan UML, khususnya use case diagram dan activity diagram. Dua makalah ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari konsep perancangan sistem informasi berbasis e-commerce dan e-library. Tiga, perancangan sistem yang baik dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online serta meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan digital. 4, makalah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai penerapan Unified Modeling Language dalam perancangan sistem informasi modern. Masuk ke bab 2, sistem informasi. Sistem informasi merupakan salah satu kombinasi antara teknologi manusia, prosedur, dan baris data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan anggota penyimpanan, menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan aktivitas organisasi. Sistem informasi berfungsi untuk mengubah dan menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi pengguna. Dengan adanya sistem informasi, proses pengolahan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan maupun produktivitas organisasi. Pada era digital ini, sistem informasi lebih banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti perdagangan elektronik, pendidikan perpustakaan digital, pemerintahan, rumah sakit, maupun industri manufaktur. Penerapan sistem informasi memungkinkan suatu organisasi untuk melakukan pengolahan dan pengolahan data secara terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Secara umum, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Perangkat keras hardware, yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem. 2. Perangkat lunak, yaitu program yang digunakan mengolah data. 3. Berbasis data database, yaitu tempat penyimpanan data yang terorganisasi. 4. Prosedur, yaitu tata cara atau aturan menjalankan sistem. 2. Manusia, brainware, yaitu penggunaan yang mengelola sistem. Unified Modeling Language. Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menganalisis merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML dikembangkan oleh Grady Booth, James Rumgauts, dan Ivar Jacobs sebagai alat bantu untuk menyisualisasikan sistem sehingga lebih mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perilaku sistem. Dengan menggunakan UML, proses pengembangan sistem menjadi lebih struktur sehingga memudahkan komunikasi antara analisis sistem, programmer, dan pengguna. Beberapa diagram yang terdapat dalam UML antara lain use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, start diagram, komponen diagram, deployment diagram. Dalam penelitian dan pengembangan sistem informasi, use case diagram dan activity diagram merupakan diagram yang paling sering digunakan karena mampu menggambarkan fungsi sistem dan alur aktivitas secara jelas. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Wartika 2020, use case diagram digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Komponen utama diagram itu meliputi 1. Aktor. Aktor merupakan pihak yang berinteraksi dengan sistem baik manusia maupun sistem lain. Use case merupakan fungsi atau layanan yang disediakan untuk sistem pengguna. 3. Relationship menunjukkan hubungan antara aktor dengan use case maupun hubungan antar use case. Manfaat use case diagram memudahkan identifikasi kebutuhan sistem, menjelaskan fungsi-fungsi yang dimiliki sistem, mempermudah komunikasi antar pengguna dan pengembang, menjadi dasar dalam pembuatan diagram lainnya. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambar aliran, aktivitas, atau proses terjadi dalam satu sistem. Diagram ini memperlihatkan urutan kegiatan mulai dari awal hingga akhir proses sehingga memudahkan pemahaman terhadap mekanisme kerja. Komponen activity diagram meliputi
Initial node merupakan titik awal dimulainya aktivitas. Activity menunjukkan proses atau kegiatan yang dilakukan. Decision menunjukkan adanya percambangan keputusan. Final node menunjukkan akhir dari proses aktivitas. Manfaat activity diagram mempermudah pemahaman alur sistem, menunjukkan proses bisnis secara detail, membantu dalam analisis pengembangan sistem, mengurangi kesalahan dalam perencanaan sistem. E-commerce atau electronic commerce merupakan kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Menurut Loudon dan Trevor 2017, e-commerce merupakan penggunaan internet dan teknologi digital yang untuk melakukan transaksi bisnis secara organisasi dan individu. Sistem e-commerce memungkinkan pelanggan untuk mencari produk, melakukan pemesanan pembayaran, serta pelacakan pengiriman secara online. Karakteristik e-commerce bersifat global, beroperasi selama 24 jam, memiliki jangkauan pasar yang luas, memudahkan proses transaksi, mengurangi biaya operasional. Komponen sistem e-commerce: pelanggan, admin, produk, keranjang belanja, pembayaran, pengiriman. Penerapan e-commerce memberikan keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan daya saing perusahaan. E-library atau perpustakaan digital merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola koleksi buku dan layanan perpustakaan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi buku, melakukan peminjaman, serta mengakses koleksi digital secara lebih mudah dan cepat. Penerapan e-library bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan memudahkan pengelolaan data secara terkomputerisasi. Fungsi e-library itu pertama mengelola data anggota, mengelola data buku, mengelola proses peminjaman, mengelola pengembalian buku, menyediakan informasi koleksi buku secara tepat. Keunggulan e-library memudahkan pencapaian informasi, mengurangi menggunakan dokumen manual, meminimalkan kehilangan data, mempercepat pelayanan kepada pengguna. Dengan adanya library, proses di administrasi perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien dibanding sistem konvensional. Kerangka pemikiran, pengembangan teknologi informasi mendorong pemanfaat sistem berbasis digital dalam berbagai bidang, salah satunya e-commerce dan e-library. Agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperlukan proses perencanaan menggunakan Unified Modeling Language. Use case diagram digunakan untuk menggambar interaksi antara pengguna dengan sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Dengan adanya pembelian tersebut, sistem yang dirancang dapat memberikan kemudahan dan implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya bab 3, perencanaan sistem informasi e-commerce. Deskripsi sistem e-commerce. Sistem informasi e-commerce merupakan sistem berbasis website yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui jaringan internet. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam mencari produk, melakukan pemesanan pembayaran, serta memantau proses pengiriman barang. Selain itu, sistem ini juga memudahkan administrator dalam mengelola data produk, data pelanggan, serta data transaksi secara terintegrasi. Dalam sistem e-commerce, terdapat dua aktor utama, yaitu pelanggan, customer, dan administrator, admin. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan registrasi login, melihat produk, melakukan pemesanan dan pembayaran. Sementara itu, admin bertugas mengelola produk dan memproses transaksi yang dilakukan pelanggan. Selanjutnya, identifikasi aktor. Aktor merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Selanjutnya tabel 3.1, aktor sistem e-commerce. Aktor itu ada customer, admin. Deskripsinya itu pengguna yang melakukan pembelian produk, pengguna yang mengelola sistem data transaksi. 3.3, identifikasi use case. Use case menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor pada sistem. Selanjutnya tabel 3.2, use case sistem e-commerce. Use case itu yang pertama ada registrasi akun, aktornya customer, login customer admin, melihat produk customer, menambahkan ke keranjang customer, check out customer, pembayaran customer, mengelola produk admin,
memproses pesanan admin, mengelola data pelanggan admin, logout, customer, dan admin. Use case diagram sistem e-commerce. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Gambar 3.1 use case diagram e-commerce. Jadi ini contoh diagram use case e-commerce. Berdasarkan gambar 3.1, pelanggan dapat melakukan registrasi login, melihat produk, memasukkan produk ke dalam keranjang belanja, melakukan checkout dan pembayaran. Sementara itu, administrator bertugas mengelola data produk serta memproses transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. 3.5 Activity diagram proses pembelian produk. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pembelian produk yang dilakukan pelanggan. Dan ini contoh gambar activity diagram pembelian produk. Yang pertama itu ada login customer, lanjut melihat produk, memilih produk, tambah ke keranjang belanja, checkout, pembayaran, konfirmasi pesanan. Pada gambar 3.2 menjelaskan bahwa proses dimulai dari pelanggan melakukan login ke sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melihat daftar produk yang bersedia. Produk yang dipilih kemudian dimasuk ke dalam keranjang belanja. Setelah itu, pelanggan melakukan checkout dan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengonfirmasi pesanan dan proses selesai. 3.6 Activity diagram pengelolaan produk oleh admin, dan ini contoh gambar activity diagram admin. Diagram tersebut menggambarkan aktivitas di admin dalam mengelola data produk. Admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat menambah, mengubah, atau menghapus data produk. Setelah perubahan disimpan, admin dapat keluar dari sistem. Selanjutnya 3.7 analisis sistem e-commerce. Berdasarkan hasil perencanaan dan yang telah dilakukan sistem e-commerce memiliki beberapa kelebihan antara lain. Satu, mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi secara online, mempercepat proses pencarian produk, memudahkan admin dalam mengelola data produk transaksi, mengurangi penggunaan dokumen secara manual, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Namun demikian, sistem e-commerce juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan koneksi internet untuk mengakses sistem, ada resiko keamanan data dan transaksi, memerlukan pemeliharaan sistem secara berkala agar dapat perjalanan dengan optimal. Selanjutnya 38, implementasi sistem e-commerce. Secara umum, implementasi sistem e-commerce dapat dilakukan menggunakan teknologi berbasis website seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan MySQL. Sebagai basis data, sistem dapat diakses melalui komputer melalui perangkat seluler sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan ada sistem e-commerce, proses penjualan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisiensi dibandingkan metode konvensional. Sistem ini juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta memperluas jangkauan pemasaran perusahaan. Selanjutnya perancangan sistem informasi library. Deskripsi sistem library itu, sistem informasi library merupakan sistem berbasis website yang digunakan untuk mengelola proses pinjaman dan pengembalian buku secara digital. Sistem ini dirancangkan untuk mempermudah pengguna dalam mencari koleksi buku, melakukan pinjaman, serta melihat status ketersediaan buku secara real time. Selain itu, sistem library juga membantu administrator perpustakaan dalam mengelola data buku dan anggota, serta transaksi pinjaman dan pengembalian secara terintegrasi. Dengan ada sistem ini, proses administrasi perpustakaan menjadi lebih cepat, efisiensi, dan terdokumentasi dengan baik. Identifikasi faktor itu, aktor adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem library. Aktor sistem library itu member, deskripsi itu pengguna yang melakukan pinjaman buku, admin pengguna yang mengelola data buku dan transaksi. Use case menggambarkan fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Tabel 4.2 use case sistem library. Use case itu yang pertama registrasi akun, itu member, login member admin, melihat katalog buku member, meminjam buku member, pengembalian buku member, melihat status pinjaman member, mengelola data buku admin, mengelola data member admin, memproses pinjaman pengembalian dan pengembalian admin, logout member data admin. Dan di gambar 4.1 ini use case diagram library. Berdasarkan gambar 4.1 memberikan member dapat melakukan pencarian buku, pinjaman, serta pengembalian buku secara berdasarkan gambar 4.1 member dapat melakukan pencarian buku,
peminjaman, serta pengambilan buku. Sementara itu, admin bertugas mengelola data buku dan anggota, dan memproses seluruh transaksi perpustakaan. Selanjutnya, activity diagram proses pinjam buku, dan ini contoh diagram peminjaman buku. Mulai dari start, login, cari buku, pilih buku, ajukan pinjaman, validasi admin, buku pinjaman, dan selesai. Activity diagram tersebut menjelaskan bahwa proses pinjaman dimulai dari member melakukan login, kemudian mencari buku yang tersedia. Setelah memilih buku, sistem akan mengajukan permintaan pinjaman yang kemudian divalidasi oleh admin jika disetujui buku resmi pinjaman kepada member. Selanjutnya, gambar 4.3 ini contoh activity diagram admin. Start, login, kelola data buku, tambah, edit, hapus buku, simpan data, logout, dan selesai. Diagram ini menggambarkan proses admin dalam mengelola data buku. Admin harus login terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengolahan data seperti menambah, mengubah, atau menghapus buku dalam sistem. Analisis sistem library. Sistem library memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1. Mempermudah pencarian buku secara digital, menghemat waktu dalam proses pinjaman dan pengembalian, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, meningkatkan efisien pengolahan perpustakaan. Data tersimpan secara terpusat dan aman. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu bergantung pada koneksi internet, risiko gangguan sistem dan server, membutuhkan pelatihan pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan baik. Implementasi library. Sistem library dapat diimplementasikan menggunakan teknologi berbasis website seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan database MySQL. Sistem ini dapat diakses dari komputer maupun perangkat mobile sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan perpustakaan kapan saja. Dengan ada sistem ini, pengolahan perpustakaan menjadi lebih modern, cepat, dan terstruktur dibandingkan sistem manual. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna perpustakaan. Sekian penjelasan e-commerce dan e-library dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.